Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog TikTok Shop yang keempat. Jadi setiap minggu jam 19.30 insya Allah saya upload proses belajar saya. Sekali lagi, proses belajar saya di TikTok Shop. Jadi minggu 19.30 saya mau laporan progres belajar, karena saya baru ngegas TikTok Shop ini baru sekitar 2 bulan. Lalu saya bikin vlognya ini baru 4 minggu, berarti baru 1 bulan. Jadi milestone-nya gini, saya berharap dapat 1 order per hari, lalu gerak ke 1 order per sesi live, lalu gerak ke 500.000 rupiah per hari, lalu 2 juta per hari, lalu selesai. Kemungkinan besar si vlognya saya stop, dan paling cepat pun saya kira awal Desember. Kayaknya lebih lama lagi, karena per hari ini, per kemarin, orderan putus. Aduh, tadi malam saya sudah resah. Sampai tengah malam saya cek, ada masuk gak nih orderan TikTok Shop? Ternyata nggak ada yang masuk. Jadinya putus, teman-teman. Padahal milestone pertama adalah 1 order per hari ini. Ternyata gagal, putus setelah 12 hari. Jadi saya mulai lagi dari nol. Nih, bisa dilihat nih toko saya. Ini dari tanggal 17 saya mulai upload short video sekitar 10 per hari. Ada order terus, lalu ada spike kayak gini, seneng banget. Terus tiba-tiba tanggal 29 nih nol banget orderan. Aduh, sedihnya bukan main. Jadinya mulai lagi dari nol, orderan putus, mulai lagi dari nol, subhanallah. Ya sudah, mau gimana lagi? Kita mulai lagi dari nol, milestone-nya untuk ngejar yang 1 order per hari dalam 28 hari terakhir. Lalu, minggu lalu saya, di vlog yang lalu saya bilang, short video mau saya boost. Jadinya saya boost pakai TikTok Ads Manager, karena waktu itu masih ada promo yang kalau kita ngiklan 750.000, kita dapat kredit 750.000 juga. Jadi, ya lumayan saya cobain deh untuk ngiklan di TikTok Ads Manager aja. Walaupun saya tahu itu memang berat, karena 200.000 per hari untuk 1 ads group. Dan hasilnya sudah jelas, hasilnya jelek. Nggak mungkin sih pertama langsung iklan tuh langsung bagus, tapi saya jarang terjadi lah. Saya nggak kuat. Kenapa? Untuk iklan itu kan kita perlu A/B test ya. A/B test itu ya kita membandingkan satu iklan sama satu yang lainnya. Jadi kalau di Facebook, kalau ngiklan di Facebook atau Google tuh A/B test tuh udah sangat biasa sekali. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa ngiklan di Facebook Ads Manager atau di Google Ads Manager, harusnya istilah A/B test harusnya udah paham istilah A/B test. Jadi intinya A/B test itu kita bikin berbagai ads group. Saya jelasin dikit ya, saya bikin beberapa ads group. Ads group ini di dalamnya kita bisa arahkan audiensnya apa, objektifnya apa, dan sebagainya. Pokoknya segala macam itu. Dan satu ads group ini dibandingin, misalkan yang live pagi sama live pagi yang ini, itu perbedaannya misalkan satu objektifnya apa, satu objektifnya apa. Jadi yang dibedain cuma satu aja. Lalu kita cek mana yang bagus. Nah, ini saya nggak kuat karena satu ads group ini dia harus 200.000 per hari. Oh, berat. Padahal omset TikTok Shop saya itu belum juga 200.000 per hari. Ini cuma dalam 28 hari terakhir cuma 4.300.000, teman-teman. Nggak nutup banget, sangat-sangat tidak nutup. Belum berani. Dan sepenglihatan saya setelah mengamati si TikTok Ads Manager ini, memang karakternya sama seperti Facebook Ads ya. Jadi CPC-nya itu dapat 1.000 itu udah keren banget. Ini udah keren, dapat 1.000 per klik itu udah bagus, atau rata-rata lah 1.000 per klik. Di bawah itu lebih keren lagi. Makanya ini jauh banget kalau dibanding Shopee. Kita kalau di Shopee 150 rupiah per klik itu masih bisa dapat. Lalu CPA-nya, cost per acquisition-nya, jadi kalau kita pilih iklan yang complete payment, itu ada cost per acquisition, atau berapa sih biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu closing complete payment. Itu setelah saya tanya sana-sini, saya alami juga, ternyata memang kurang lebih sama juga seperti Facebook, cost per conversion kalau dulu saya pakainya. Itu ya 15.000 sampai 25.000, ya sekitaran seginilah. Di sekitar sini umumnya, ada juga yang di bawah 10.000 ada kok, ada juga yang di atas 50.000 juga ada, dan seterusnya. Ya, tapi umumnya 15 sampai 25.000. Lalu saya berpikir nggak bisa ini, saya saat ini untuk di TikTok Shop nggak bisa untuk iklan dulu karena nggak kuat. Lebih baik hal yang lain dulu. Kalau mau ngemodal, mau invest, dikala penjualnya belum gede, saya rasa mungkin di yang lain dulu, bukan iklan. Karena kalau kita
jor-joran di iklan dan masih boncos, itu tak terkendali keluarnya teman-teman. Bayangin aja kalau saya mau A/B test satu ads group aja, mau ngetes satu parameter aja, audiensnya bagusnya usia berapa sih, itu harus 400.000 minimal sehari. Sampai nemu bagus itu minimal 3 hari. Wah, nggak kuat. Sampai nemu bagus minimal 3 hari, berarti 3 dikali 400.000 1,2 juta. Itu terlalu berat saat ini, terlalu berat. Mungkin next time. Tapi kalau A/B testnya di ad, jadi ada campaign, ada ads group, ada ad. Itu beda ya teman-teman. Kalau ininya di kreatifnya, di postingan atau di videonya mana yang mau di-upload, itu sebenarnya enggak, itu bisa di dalam ads group itu. Jadi di antara 200.000 per hari itu. Ya intinya begitulah. Intinya untuk eksperimen di TikTok Ads Manager, Anda siapkan uang yang tebal. Yes. Tapi saya berpikir organik juga kenapa enggak? Karena faktanya saya lihat yang jualan si FYP saya ya, muncul kayak jualan basreng, jualan seblak, jualan parfum. Itu saya lihat organik, dia nggak main iklan. Praduga saya dia nggak main iklan. Kenapa? Satu, harga produknya di bawah 20.000. Harga produknya 20.000, berarti marginnya juga nggak mungkin 20.000 kan. Sedangkan cost per acquisition atau cost per conversion di TikTok ini berkisaran 15 sampai 25.000. Artinya dia nggak mungkin pakai, praduga saya dia yang jualan basreng, seblak atau parfum yang sekitar 20.000-an itu, praduga saya dia nggak pakai TikTok Ads Manager, tapi mungkin pakai ads yang di ini ya, di HP ya, mungkin ya. Lalu yang kedua, bukti bahwa dia masih organik lagi, saya lihat ada beberapa toko yang memang baru besar di TikTok. Saya lihat baru, cirinya apa? Cirinya nama tokonya itu nama dia pribadi gitu. Kalau dia sudah jualan sebelum masuk TikTok, kayak namanya pasti ada sama seperti di Shopee-nya, di Instagram dan lain sebagainya. Itu artinya kan, mohon maaf, newbie ya. Kalau newbie biasanya belum ngulik Facebook Ads. Saya aja butuh sekitar 2 sampai 3 tahun supaya hatam Facebook Ads. Dan TikTok Ads Manager ini ya sama kayak Facebook Ads. Jadi praduga saya masih banyak banget yang pesta pora di TikTok ini organik tanpa iklan. Kalau di Facebook sekarang yang organik pesta pora ada tapi nggak banyak. Sekarang di TikTok masih banyak yang organik dan pesta pora. Jadi saya lebih realistis ngejar organik dulu. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu teman-teman. Belum tahu, makanya ikutin terus vlog si TikTok Shop ini. Lalu alhamdulillah affiliate pecah telur ya teman-teman. Minggu lalu kan kami agresif nyari affiliate nih. Affiliate pecah telur 120.000, tapi keluar biayanya mahal banget teman-teman. Jadi faktanya karena kami waktu itu dari minggu lalu nyobain jemput bola, jadi kita kontakin satu-satu si affiliate-nya, nggak nunggu di kontak, nunggu permintaan sampel. Rata-rata ternyata si kreator itu belum ngerti cara request sampel. Kami juga nggak ngerti, mau ngasih tahu gimana caranya, kami juga nggak ngerti. Jadi masih ini belum tercerdaskan. Tapi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kami mau fokus ke yang request sampel aja, karena kalau yang request sampel itu bisa dikontrol pengirimannya, dikontrol apanya ya. Dikontrol dia sudah posting atau belum, postingannya yang mana bisa dikontrol. Dan seminggu kemarin kami keluar sampai 1,8 juta harga produk. Nih saya sudah recap, anak-anak sudah recap, ini keluar sekitar 1,8 juta teman-teman nih. Di bawah ini 1,8 juta, 500.000 dan seterusnya. Ini worth nggak? Nah ini perlu dihitung, worth nggak? Karena kalau dari segi omset di TikTok Shop-nya dia cuman 126.000, cuma 126.000. Ini saya sudah keluar 1,8 juta, dan ini kan delay ya, si barangnya nyampenya mungkin 3 hari 4 hari, baru dipostingnya juga kapan, dan seterusnya. Saya perlu fine tuning itu ya iterasi, fine tuning itu mencari formula yang tepat. Dan ini saya harus hitung betul-betul. Beda kalau misalkan ini backlink website ya. Kalau backlink website, SEO Google Search itu kalau kita sewa orang blogger untuk posting, dia akan terus-menerus nyuplai skor ke akun kita, ke website kita. Itu backlink namanya. Dia mungkin sampai seumur hidup mungkin, tapi kalau TikTok ini saya ragu. Jadi kalau 1,8 juta itu dari postingnya si afiliator sampai dia udah mati, sudah nggak tumbuh lagi views, itu berapa hari sih? Saya harus cek. Betul, saya harus cek itu. Jadi worth nggak sih 1,8 juta kemarin? Ini berat. Oke, terakhir next saya mau cobain live pakai iPhone. Sudah beberapa orang yang bilang ke saya live tuh pakai iPhone. Awalnya saya naif.
apa sih kok harus iPhone ya, tapi nggak ada salahnya lah dicoba. Saya mau coba live pakai iPhone, mungkin sewa dulu karena saya nggak punya iPhone, kantor juga nggak punya iPhone, mungkin sewa dulu, sewa mungkin 3 hari, kita lihat hasilnya. Lalu yang tadi saya bilang, next saya mau evaluasi affiliate request sample, apakah fokus ke request sample only karena itu lebih terkontrol atau gimana. Saya harus evaluasi betul-betul karena sudah keluar lumayan 1,8 juta, apakah nggak lebih baik 1,8 juta dijadiin ads, mana yang lebih efektif, itu perlu dipertimbangkan betul. Lalu kemungkinan saya mau turun tangan bikin video TikTok ya, bukan saya on cam ya, tapi saya mau coba turun konsep, jadi ngarahin anak-anak untuk coba sekarang videonya satu video ini, mungkin cuma 2 aja dari 10. Saya cuma mau cobain mengarahkan 2 video. Mau saya tandingin nih sama anak-anak, sama tim saya, mana sih idenya yang lebih kreatif antara saya atau tim saya. Kemungkinan sih tim saya, tapi nggak apa-apa, saya mau cobain aja. Mudah-mudahan bisa FYP. Kalau bisa 1 FYP aja, katanya sih orderan bisa ngalir. Itu aja teman-teman vlog TikTok Shop ini, ternyata sampai 11 menit. Sebenarnya saya selalu berusaha di bawah 10 menit ya. Jadi teman-teman bisa nonton video saya setiap hari, belajar 10 menit itu nggak berat. Itu lebih rendah waktunya daripada Anda buka TikTok Anda atau Instagram Anda. Cuma 10 menit. Tapi mohon maaf, yang ini 11 menit. Sampai jumpa di TikTok Shop vlog selanjutnya di yang kelima. Mudah-mudahan ya orderan teman-teman naik, orderan saya juga naik. Amin. Karena saya juga udah lumayan capek tapi menantang, ini seru. Sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau Anda merasa terbantu boleh klik subscribe atau klik thanks di bawah untuk biar saya tambah semangat bikin konten di YouTube ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.